Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Biarawati ini jatuh hati pada tukang siomay. Ia rela mualaf demi nikahi pria itu. Namaku Alessa. Aku seorang biarawati dari Italia. Sejak umur 19 tahun aku sudah mengabdikan diri di gereja kecil di Napoli. Hari-hariku dipenuhi doa, pelayanan, dan kesunyian. Tapi sejujurnya, beberapa tahun terakhir, ada kehampaan yang tidak bisa kujelaskan. Semua rutinitas berjalan seperti biasa, namun hatiku kosong. Maka aku meminta izin kepada pimpinan biara untuk berlibur. Aku memilih Bali. Tempat yang katanya indah, eksotis, dan penuh ketenangan. Hari itu panas. Aku berjalan sendirian di gang sempit daerah Sanur. Jalanan berdebu, tapi anehnya, aku tidak merasa terganggu. Justru aku menikmati suasananya. Anak-anak berlarian, suara motor lewat, dan aroma makanan jalanan memenuhi udara. Saat itulah aku melihatnya, gerobak kecil dengan tulisan sederhana, Siomay Zidan. Pemuda yang menjualnya mengenakan kaos polos dan topi lusuh. Kulitnya sawo matang, wajahnya bersih dan ramah. Permisi. Siomay itu apa? Tanyaku dalam bahasa Inggris terbata. Dia menoleh, tersenyum. Ini makanan khas Indonesia. Dari ikan dan tepung, disiram saus kacang. Mau coba, Mbak? Aku mengangguk. Duduk di kursi plastik pinggir jalan, aku menunggu sambil memperhatikan gerak-geriknya. Dia cekatan, tapi sopan. Tidak banyak bicara. Ketika siomay tersaji di depanku, aku terkejut. Makanan itu sederhana, tapi aromanya menggugah selera. Silakan, Mbak. Kalau enggak suka pedas, bilang ya, katanya. Aku mencoba satu suapan. Lembut, gurih. Saus kacangnya sedikit pedas tapi lezat. Ini enak sekali! Seruku spontan. Dia tertawa kecil. Alhamdulillah, kalau suka. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Kami mulai mengobrol. Namanya Zidan. Umurnya 25 tahun. Dia berasal dari kampung di Jawa, dan sudah 3 tahun tinggal di Bali berjualan siomay keliling. Ayahnya sudah wafat, ibunya di kampung. Dia menyewa kamar kos kecil di dekat masjid dan kadang membantu pemilik kos, Pak Mono. Apa Mbak liburan sendirian? Tanya Zidan. Ya, saya dari Italia. Liburan sekaligus mencari ketenangan, jawabku. Dia mengangguk. Kalau Mbak belum ada tempat tinggal, saya bisa bantu. Di kos saya ada kamar kosong, bisa sewa mingguan. Pemiliknya baik. Awalnya aku ragu. Tapi cara dia bicara jujur dan sederhana. Tidak ada nada menggoda atau mencurigakan. Aku menerima tawarannya. Zidan, tukang siomay. Gadis itu beda. Aku sering jualan ke turis, tapi biasanya mereka cuek. Ini tidak. Dia sopan, matanya tajam tapi tidak sombong. Waktu tahu dia mau tinggal di kos Pak Mono, aku malah bingung sendiri. Tapi ya sudahlah, toh ada 3 kamar kosong. Aku bantu bawa kopernya siang itu. Di kos, Pak Mono sambut dia seperti biasa, hangat dan apa adanya. Alessa memilih kamar paling pojok, dekat dapur. Dia bilang akan tinggal 2 minggu. Aku siapkan galon air, bersihkan kipas angin, dan sediakan sandal jepit cadangan. Malamnya, saat semua sudah tenang, aku duduk di teras kos membaca Al-Quran kecil milikku. Itu sudah biasa. Aku memang suka mengaji habis Isya. Tapi malam itu, aku merasa seperti diperhatikan. Ketika kulirik ke arah kamar Alessa, tirainya bergerak. Seolah dia mengintip. Aku tersenyum. Mungkin dia penasaran. Hari-hari berikutnya, kami semakin akrab. Dia sering ikut aku ke pantai, kadang membantu bersihkan gerobak. Tapi anehnya, dia tidak pernah bertanya soal Islam atau mengaji. Hanya diam, memperhatikan. Suatu sore, saat aku selesai salat di masjid dekat kos,
Aku lihat dia duduk di bangku luar. Aku boleh masuk ke masjid? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Boleh. Tapi tunggu waktu sepi. Nanti aku temani. Dia tersenyum. Baik, aku tidak tahu, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Entah apa, aku belum bisa menebak. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Suara Zidan mengaji malam hari selalu membuat hatiku tenang. Bukan karena suaranya indah, tapi karena ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Aku mulai mencari tahu sendiri, baca artikel, tonton video, beli Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dari toko buku. Setiap halaman yang kubaca terasa seperti air yang menyiram hatiku. Aku tidak berani bilang ke siapapun, apalagi ke Zidan. Tapi semakin hari, aku yakin, aku sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum pernah aku temui di Italia. Kamar di kos ini sederhana. Hanya ada satu kasur, kipas angin, meja kecil, dan gantungan baju dari tali nilon. Tapi aku merasa nyaman. Tidak seperti hotel-hotel mewah yang pernah kutinggali, kamar ini membuatku merasa pulang. Mungkin karena suara ayam dari kejauhan, atau sapaan hangat Bu Mono tiap pagi yang selalu menawariku teh manis. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari muncul. Aku duduk di teras sambil membaca, tapi mataku sering mencuri pandang ke arah Zidan. Dia akan menyusun gerobaknya, mengecek gas, dan memastikan semua bahan siap. Gerak-geriknya rapi, tidak terburu-buru. Kadang dia bersenandung pelan, lagu yang aku tidak mengerti liriknya, tapi nadanya menenangkan. Setelah dia pergi jualan, aku biasanya berjalan kaki keliling kampung. Beberapa tetangga mulai mengenaliku. Mereka memanggilku, Mbak Bule Kos Pak, Mono. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Aku tahu, mereka heran. Seorang bule perempuan tinggal di kos sempit bersama penjual siomay, tapi tidak ada yang mengganggu. Semua biasa saja. Suatu sore, Zidan pulang lebih awal. Katanya dagangannya habis sebelum maghrib. Aku sedang duduk membaca di teras. Dia menghampiriku, lalu duduk di lantai, bersandar ke tiang kayu. Sudah berapa lama di sini, Mbak? Tanyanya. Seminggu. Tidak terasa ya, jawabku sambil menutup bukuku. Dia mengangguk. Kalau betah, bisa lebih lama. Aku menatapnya. Kamu tidak keberatan? Dia tertawa kecil. Saya cuma numpang juga di sini. Tapi kalau Mbak butuh apa-apa, bilang saja. Saya bantu. Aku mengangguk pelan. Lalu tanpa sadar bertanya, kamu selalu mengaji tiap malam? Dia menoleh. Iya, sudah biasa sejak kecil. Dulu diajarin Bapak. Aku diam sebentar. Apa kamu tidak bosan? Bosan? Enggak pernah. Jawabnya cepat. Itu cara saya tenang. Aku tidak membalas. Tapi dalam hati, aku mencatat kalimat itu. Aku tahu dia mengamati. Dari awal dia tinggal di sini, Mbak Alesa selalu memperhatikan saat aku mengaji. Tapi aku tidak curiga. Mungkin dia hanya penasaran. Banyak bule yang tanya soal kebiasaan orang lokal. Tapi Alesa beda. Dia tidak tanya tapi belajar sendiri. Dan itu yang membuatku waspada. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak ingin jadi sebab orang lain salah paham soal Islam. Malam itu, setelah sholat Isya di masjid, aku pulang dan melihat kamar Alesa gelap. Tapi ada cahaya kecil dari bawah pintu. Sepertinya dia menyalakan lampu meja. Saat aku lewat, ku dengar suara pelan, bukan suara televisi. Seperti orang membaca. Aku ragu, lalu lanjut ke kamar. Keesokan paginya, saat sarapan di dapur kos, dia datang membawa piring. Isinya roti dan buah. Aku buat sarapan sendiri. Mau coba? Aku mengangguk. Boleh. Kami duduk di meja kayu. Sarapan bersama. Seperti teman lama. Lalu dia berkata pelan. Aku mulai membaca Al-Quran terjemahan. Aku hampir tersedak. Kupandangi wajahnya. Serius, kenapa? Tanyaku pelan. Aku tidak tahu. Tapi setiap kamu mengaji, aku merasa tenang. Aku penasaran. Jadi aku cari tahu. Aku ingin paham. Bukan sekadar mendengar. Jawabnya jujur. Aku diam lama. Lalu bertanya lagi. Kamu yakin? Ini bukan hal ringan.
Dia mengangguk. Aku belum ambil keputusan apapun. Aku cuma belajar. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu saya bantu. Tapi pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Dia tersenyum. Terima kasih. Hari itu kami tidak bicara banyak. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku jadi lebih hati-hati. Setiap kali mengaji, aku pastikan bacaanku benar. Setiap kali menjelaskan sesuatu, aku pikirkan dulu. Aku tidak ingin dia hanya terkesan oleh suasana. Aku ingin dia tahu apa yang sebenarnya dia pelajari. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa lebih tenang. Aku ikut Zidan ke masjid sekali. Dia bilang aku boleh duduk di luar, di bagian wanita. Aku mendengarkan khutbah Jumat, meski tidak paham seluruhnya. Tapi aku merasa damai. Tidak ada kebisingan seperti di tempat wisata. Tidak ada tuntutan untuk tersenyum atau berpose. Hanya ada lantunan ayat dan suara takbir. Pak Mono mulai memperhatikanku. Suatu malam dia berkata, "Saya lihat, Mbak sering ikut Zidan ke masjid. Kalau ada yang mau ditanya, tanya saja ke saya juga. Saya dulu guru ngaji." Aku terkejut. "Benarkah, Pak?" Dia mengangguk sambil tertawa. Zidan itu anak baik, tapi kadang dia suka bingung menjelaskan. Aku tertawa kecil. Mungkin benar. Zidan memang tidak pandai bicara panjang, tapi hatinya jernih, dan kadang itu cukup. Sudah 2 minggu aku tinggal di kos Pak Mono. Aku tak pernah menyangka liburanku di Bali akan sejauh ini membawaku pada banyak pertanyaan, juga kedamaian. Tidak ada patung, gereja tua, atau kapel indah di tempat ini. Tapi setiap malam, suara, azan dan bacaan Zidan membuatku berpikir ulang tentang hidup. Hari itu aku duduk di meja kecil di teras, membuka catatan harian. Sinar matahari Bali menyentuh kertas-kertas lusuh yang kubawa dari Italia. Di sana, ada doaku, juga pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah selesai. Aku tidak sedang berencana pindah keyakinan, tapi aku sedang mencari kebenaran. Itulah kalimat yang kutulis di halaman pertama. Jujur saja, dulu aku merasa agama adalah satu-satunya jalan. Jalan yang sudah kupilih sejak remaja. Aku mengikuti latihan menjadi biarawati dengan penuh keyakinan. Aku belajar, mengajar, dan melayani. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa kujawab. Mengapa aku tetap merasa kosong di dalam? Aku tidak mengatakan hidupku buruk. Aku tidak kehilangan apa-apa. Tapi seperti ada ruang kosong yang tak pernah bisa diisi, meski aku mencoba dengan semua pengabdian. Lalu aku bertemu Zidan. Penjual siomay di jalan kecil Bali yang bahkan tidak tahu apa itu Italia Utara. Tapi dari caranya bersikap, berbicara, dan menjalani hidup, aku bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang dalam dan tidak dibuat-buat. Ketika dia berkata, "Saya tidak pernah bosan mengaji, karena itu cara saya tenang." Aku tahu dia tidak sedang mengutip siapa-siapa. Itu dari hatinya. Malam itu, aku memberanikan diri bicara lagi padanya. Di depan kos, kami duduk di bangku kayu tua. Aku ingin belajar lebih banyak, kataku pelan. Zidan menoleh. Belajar apa? Islam. Aku tidak tahu akan jadi apa, tapi aku ingin paham. Dia menunduk, lalu berkata, "Saya bisa ajari yang saya tahu. Tapi saya bukan ustaz, ya. Aku tidak butuh ustaz. Aku butuh orang jujur." Zidan diam sebentar, lalu mengangguk. Sejak malam itu kami mulai rutin belajar. Aku bertanya, dia menjawab. Aku mencatat. Dia sesekali membuka aplikasi Al-Quran atau bertanya ke Pak Mono. Kami membahas hal-hal dasar. Siapa itu Allah? Mengapa salat 5 waktu? Apa itu wudu? Dan kenapa orang Islam harus jujur meskipun tak ada yang melihat? Aku tahu, Zidan gugup, tapi dia tidak lari. Itu yang membuatku semakin yakin. Jujur saja, aku takut. Takut kalau aku salah menjelaskan. Takut kalau aku jadi alasan seseorang masuk Islam, tapi tidak paham. Tapi melihat wajah Alessa yang serius, matanya yang jernih saat bertanya, membuatku tidak bisa menolak. Malam-malam kami berubah jadi sesi belajar kecil. Aku ajari dia membaca Al-Fatihah. Awalnya dia susah mengikuti makhraj huruf. Tapi dia tekun. Bahkan lebih tekun dari kebanyakan orang lokal yang kadang anggap remeh.
Aku pernah bertanya, "Kenapa kamu sekeras ini belajarnya?" Dia menjawab, "Karena kalau aku masuk Islam, aku ingin benar-benar percaya, bukan hanya ikut-ikutan." Kalimat itu mengena sekali. Hari Jumat, dia ikut ke masjid lagi. Kali ini, dia duduk lebih lama di serambi wanita. Aku tak tahu apa yang dia rasakan, tapi setelah pulang dia bilang, "Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin jadi muslimah." Aku menatapnya. "Kamu yakin?" Dia mengangguk. Aku tidak langsung bilang ya. Aku bilang, dia harus bicara dengan ustaz di masjid. Aku tidak bisa jadi saksi utama. Harus ada yang paham ilmunya. Akhirnya kami ke masjid. Ustaz Hafidz, imam masjid, menyambut kami dengan ramah. Alesa bicara dengan bahasa Inggris, dibantu terjemahan seadanya dari aku. Setelah 1 jam, Ustaz Hafidz tersenyum. "Kapan kamu ingin syahadat?" Alesa menjawab, "Sekarang." Di ruang kecil masjid, hanya bertiga, Alesa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara gemetar tapi jelas. Aku tidak kuat menahan haru. Air mataku jatuh, tapi aku tahan agar tidak terlihat lemah. Setelah itu dia menoleh padaku. "Aku ingin nama Islam." Aku tersenyum. "Bagaimana kalau Alia?" Dia mengangguk. "Alia, bagus." Sejak malam itu, aku tidak lagi menuliskan pertanyaan di buku harian. Tapi rasa syukur, aku merasa seperti baru terlahir. Tidak ada suara dari gereja, tidak ada lonceng, tapi jantungku tenang. Bahkan sangat tenang. Zidan menemaniku membeli mukena. Pak Mono memberiku hadiah sajadah kecil, dan Bu Mono memberiku teh manis dengan ucapan, "Selamat datang." Aku tahu ini baru permulaan. Aku belum paham banyak, tapi satu hal yang pasti, aku tidak sendiri. Zidan juga tidak menjanjikan apa-apa. Dia tidak pernah bilang akan menikahiku. Tapi aku tahu, dia orang baik. Dan untuk sekarang, itu cukup. Aku tidak tahu bagaimana perasaan itu tumbuh. Pelan, seperti uap dari dandang siomay yang lama-lama memenuhi udara. Awalnya biasa saja. Aku hanya ingin membantu. Tapi setiap kali melihat Alesa belajar salat, mengulang wudu karena takut salah, dan mendengarkan khutbah Jumat walau tak mengerti semua isi ceramah, rasanya aku ingin melindunginya. Suatu sore, Alesa berdiri di dapur kos, sambil menggenggam gelas teh hangat. Aku sedang mencuci baskom siomay. Dia menatapku, lama. "Zidan, aku tahu kamu orang baik. Aku ingin jujur. Aku berhenti menggosok baskom. Aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Bukan hanya karena kamu yang mengenalkanku pada Islam, tapi karena aku percaya kamu bisa jadi imamku." Aku tercekat. Aku pikir aku yang harusnya duluan mengatakannya, tapi dia mendahului. Dengan wajah jujur tanpa banyak drama, aku meletakkan baskom dan duduk. "Alesa, aku juga menyukaimu. Tapi menikah itu bukan hal main-main. Aku cuma tukang siomay. Uangku pas-pasan. Aku tinggal di kos. Gaji bulananku cuma cukup buat hidup sederhana." Dia tersenyum. "Aku tidak butuh pesta, tidak perlu rumah mewah. Aku hanya ingin hidup bersama seseorang yang membuatku merasa tenang, dan itu kamu." Beberapa hari kemudian, aku bicara pada Pak Mono. Beliau mendengarkan sambil sesekali menyeruput, "Kopi. Nikah itu bukan soal punya apa dulu Dan," katanya. "Kalau kalian saling percaya dan mau hidup sederhana, jalani saja. Allah yang cukupkan nanti." Aku tanya ke Ustaz Hafidz, bagaimana caranya menikah secara sah tanpa ribet. Beliau bantu prosesnya. Kami bicarakan wali, saksi, dan surat-surat. Karena Alesa mu'alaf dan keluarganya jauh, dia diwakilkan oleh penghulu. Pernikahan kami diadakan pada hari Jumat, selepas salat Jumat. Di aula kecil belakang masjid. Tidak ada dekorasi bunga. Tidak ada undangan resmi. Hanya ada Pak Mono dan istrinya, 2 tetangga kos, serta Ustaz Hafidz Alesa mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung polos. Aku mengenakan baju koko bersih dan sarung yang kupakai tiap Jumat. Saat ijab kabul, tanganku gemetar, tapi suaraku tegas. Selesai akad, Alesa menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Sekarang aku sah jadi istrimu?" Aku mengangguk.
Iya, dia menunduk pelan-pelan mencium punggung tanganku. Aku merasa itu lebih sakral daripada ciuman manapun. Aku tidak pernah membayangkan hari pernikahanku akan seperti ini. Tidak ada lonceng gereja, tidak ada pesta dansa, tidak ada tamu dari Italia, tapi ada rasa hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seperti aku benar-benar tahu kemana arah hidupku sekarang. Zidan memegang tanganku erat saat kami berjalan kembali ke kos. Pak Mono menyambut kami di depan pintu dengan senyuman lebar. Selamat ya kalian berdua. Nikmatin aja hidup pelan-pelan. Di dalam kamar kos yang sederhana, hanya ada kasur tipis dan 2 bantal. Tapi aku bahagia. Sungguh bahagia. Hari-hari, setelah itu kami lewati seperti biasa. Zidan tetap jualan siomay pagi sampai sore. Aku membantu menyiapkan bumbu, membungkus pesanan, dan belajar bahasa Indonesia lebih serius. Kadang-kadang, kami makan malam bersama di bawah cahaya lampu kos yang temaram, sambil mendengarkan ceramah dari YouTube atau sekadar ngobrol soal masa kecil. Suatu malam aku bertanya, "Kamu tidak malu menikah dengan mantan biarawati asing?" Dia tertawa kecil. "Kenapa harus malu? Kamu sekarang muslimah. Istriku, sudah cukup." Aku tersenyum. Kadang kami hanya diam, duduk berdampingan. Tapi diam bersama Zidan tidak pernah terasa canggung, seperti 2 orang yang sudah lama saling mengenal, walaupun baru beberapa bulan. Suatu sore, setelah sholat maghrib berjamaah, aku bilang padanya, "Aku ingin pulang ke Italia sebentar. Aku ingin bertemu orang tuaku. Tapi aku tidak bisa sendirian. Maukah kamu ikut denganku?" Zidan tampak ragu. "Mereka tahu kamu masuk Islam?" Aku menggeleng. "Belum. Tapi aku ingin mereka tahu, dan aku ingin kamu ada di sana saat aku bilang." Dia diam lama, lalu mengangguk. "Kalau itu keinginanmu, aku ikut." Aku tahu tidak akan mudah. Ayahku keras. Ibuku sensitif. Mereka sudah membesarkanku dengan tradisi dan harapan. Tapi jika aku menyembunyikan ini, rasanya seperti tidak menghargai mereka. Aku ingin jujur. Aku ingin menunjukkan bahwa pilihan ini bukan karena pelarian, tapi karena keyakinan. Dan Zidan adalah bagian dari keyakinan itu. Udara di Milan sore itu dingin dan kering. Aku menarik kerah jaketku lebih rapat, sementara Zidan berdiri di sampingku, menggenggam koper kecil yang kami bawa. Kami baru tiba beberapa jam lalu. Sepanjang penerbangan aku gelisah. Bukan karena takut terbang, tapi karena memikirkan reaksi Papa dan Mama Zidan tidak banyak bicara. Dia hanya sesekali menatapku, seolah ingin bilang, "Tenang saja, aku di sini." Kami berjalan keluar dari stasiun kereta, menyusuri jalanan batu yang familiar. Aku sudah lama tidak pulang. Sejak memutuskan jadi biarawati, aku jarang ke rumah. Hubunganku dengan Papa membaik belakangan ini. Tapi tetap saja, berita tentang pernikahanku, apalagi masuk Islam, bukan sesuatu yang mudah diterima oleh keluargaku. Kami tiba di depan rumah orang tuaku. Rumah tua 2 lantai dengan taman kecil di depannya. Papa pernah menanam bunga matahari di sana waktu aku kecil. Aku menekan bel. Suara lonceng masih sama. Tak lama, pintu terbuka. Mama berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya langsung membulat ketika melihatku. "Alessa." Aku tersenyum ragu. "Ciao, Mama." Mama langsung memelukku erat. Lalu dia menoleh pada Zidan. Wajahnya berubah. "Tak sehangat tadi. Siapa ini?" Aku menarik napas. "Ini Zidan, suamiku." Mama seperti tersambar petir. Dia menatapku, lalu Zidan, lalu kembali padaku. "Suamimu? Apa maksudmu?" Aku tahu pertanyaan itu akan datang. Aku pelan-pelan mengajak mereka duduk di ruang tamu. Papa datang tak lama setelah itu, lengkap dengan ekspresi kaku yang membuat udara makin dingin. Aku ceritakan semuanya. Tentang liburanku di Bali, pertemuanku dengan Zidan, bagaimana aku merasa tenang saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan keputusan besar yang kuambil. Aku tidak melibatkan air mata. Aku bicara jujur, pelan-pelan, dan biarkan mereka mencerna. Aku sudah masuk Islam, Pa. Aku yakin dengan pilihanku.
Dan Zidane, dia orang baik. Dia suamiku sekarang. Papa tidak bicara. Mama juga hanya menatap kosong. Zidane hanya duduk di sampingku, diam. Ia tidak mencoba meyakinkan siapa-siapa. Tidak membela diri. Tidak bersuara. Hari itu berlalu canggung. Kami tetap tinggal di rumah, karena aku ingin mereka melihat siapa Zidane sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Zidane tetap seperti biasanya. Ia bantu Mama menyiram tanaman, membantu Papa menurunkan kardus dari loteng, dan setiap pagi, ia membuatkan teh hangat seperti yang biasa dia lakukan di kos. Satu malam, Papa mengetuk pintu kamar kami. Aku deg-degan, tapi dia hanya bicara pada Zidane. Besok ikut saya ke pasar. Mau belanja mingguan. Zidane mengangguk. Siap, Pa. Itu pertama kalinya Papa memanggil Zidane dengan sapaan Pa. Dari situ perlahan suasana berubah. Mama mulai menanyai Zidane tentang pekerjaannya. Saat tahu Zidane jualan siomay, Mama sempat tertawa kecil. Jadi kamu jago masak? Zidane tersenyum. Sedikit, Ma. Kalau ibu-ibu Indonesia bilang, asal bisa bikin bumbu kacang, hidup sudah aman. Kami semua tertawa. Aku lega. 2 minggu setelah kedatangan kami, Papa mengajak kami makan malam bersama di restoran kecil dekat danau. Saat makanan datang, Papa meletakkan garpunya, lalu menatap kami. Alessa, aku tidak sepenuhnya mengerti keputusanmu. Tapi kalau kamu bahagia dan Zidane bisa menjaga kamu, aku dan mamamu akan belajar menerima. Air mataku mengalir. Zidane menggenggam tanganku di bawah meja. Aku tidak pernah membayangkan akan duduk makan malam bersama mertua di Italia. Hidup memang aneh. Kadang kita pikir hidup akan berjalan lurus-lurus saja. Tapi ternyata, jalan yang benar justru yang paling tidak terduga. Papa Alessa adalah orang yang keras, tapi dia adil. Dia tidak banyak bicara, tapi sekali dia membuka hati, terlihat dari perbuatannya. Mama Alessa lebih cepat luluh. Dia sering tanya resep siomay. Bahkan suatu hari dia minta aku buatkan seporsi, lengkap dengan tahu goreng dan sambal pedas. Kamu bisa buka warung di sini dan, katanya sambil mengunyah, kita tidak punya makanan seperti ini. Aku cuma tertawa. Tapi ide itu tertanam di kepalaku. Satu malam, aku bilang ke Alessa, bagaimana kalau kita tinggal di sini beberapa bulan? Aku bisa coba jualan kecil-kecilan. Siomay keliling atau buka gerobak kecil. Alessa tampak senang. Aku bantu urus izinnya. Dari situlah semuanya mulai berubah. Hari pertama jualan siomay di Milan, aku ditertawakan 2 anak muda. Mereka lewat sambil menunjuk gerobak kecilku yang baru aku dorong ke ujung taman kota. Apa itu? Lumpia dingin. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku tahu nada ejekan itu. Mereka berlalu sambil tertawa. Aku tidak marah. Aku malah ingat waktu awal jualan di Bali, orang-orang juga aneh waktu aku pakai bumbu kacang pedas. Tapi pelan-pelan, mereka suka. Begitu juga di sini. Harus sabar. Tidak semua orang tahu rasa enak sejak pertama suap. Hari kedua, aku dapat 1 pelanggan. Seorang pria tua berambut putih yang duduk membaca koran di bangku taman. Cosa vendi ragazzo? Tanyanya. Aku menjelaskan singkat, terbata-bata. Dia tertawa dan berkata, saya coba 1 porsi. Dia makan pelan-pelan, lalu mengangguk. Ini unik. Ada rasa kacang, pedas sedikit, seperti makanan dari timur. Aku tersenyum. Dari Indonesia, Pak. Dia mengangguk. Besok kamu kesini lagi? Aku mengangguk cepat. Itu momen yang tidak bisa aku lupakan. Hari-hari berikutnya, pelanggan bertambah. Tidak banyak, tapi ada. 2 mahasiswa penasaran, 1 ibu-ibu yang kebetulan lewat, dan seorang pelukis jalanan. Aku pelan-pelan memperbaiki rasa, belajar bahan lokal, dan mulai menjelaskan dengan kalimat sederhana. Alessa membantu banyak. Dia buatkan brosur kecil, menyiapkan piring kertas, bahkan ikut dorong gerobak saat aku flu. Tapi dia tetap membiarkanku kerja sendiri. Dia tahu aku butuh merasakan perjuangannya, bukan sekadar numpang hidup. Zidane, aku ingin kita tumbuh bareng. Bukan kamu ikut aku, atau aku ikut kamu,
Tapi kita sama-sama bertumbuh, katanya satu malam. Aku mengangguk. Aku paham maksudnya. Aku takjub melihat Zidane. Dia benar-benar tahan banting. Setiap pagi bangun, siapkan bumbu, kukus siomay, dan mendorong gerobaknya ke taman. Cuaca kadang dingin, kadang angin kencang, tapi dia tidak pernah mengeluh. Aku yang kadang ragu sendiri. Mampukah aku menjalani hidup sederhana seperti ini selamanya? Dulu, aku terbiasa dengan keteraturan biara. Jadwal ketat, makanan selalu tersedia, tempat tidur rapi. Sekarang, rumah kecil kami kadang dingin, kadang air mati, dan bau bumbu siomay tidak pernah hilang dari dapur. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kebahagiaan itu nyata. Zidane selalu pulang dengan cerita tentang pelanggan barunya, tentang anak kecil yang minta sambal banyak, tentang seorang pria muda Italia yang ingin jadi reseller siomay. Satu hari, aku lihat Zidane sedang duduk di teras, sendirian. Tangannya menggenggam mushaf kecil yang selalu dia bawa dari Bali. Dia membaca pelan. Tidak keras, tidak berlagu, tapi setiap ayat seakan mengalir tenang. Aku duduk di sampingnya, diam. Aku belum bisa baca seperti itu, kataku pelan. Zidane tersenyum. Pelan-pelan, Les. Aku memandangi salju yang mulai turun tipis. Aku ingat pertama kali melihat dia mengaji di kos, dan itulah titik awal segalanya. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan sampai di titik ini. Menikah dengan penjual siomay, tinggal di Milan, dan merasa lebih hidup dari sebelumnya. 2 bulan kemudian, siomayku mulai dikenal. Emang tidak viral, yang tapi cukup untuk buat aku sibuk. Hari Minggu jadi hari paling ramai. Banyak keluarga datang ke taman. Aku pernah jual habis sebelum jam 2 siang. Aku mulai ditawari kerja sama kecil-kecilan. Salah satu pemilik kedai kopi di ujung jalan minta aku isi menu camilan di sana. Aku setuju. Tapi aku tetap pilih jualan gerobak. Aku suka berinteraksi langsung. Satu hari, Papa Alessa datang ke taman. Dia duduk di bangku yang biasa dipakai pelukis jalanan, lalu beli 1 porsi. Dia makan diam-diam. Habis, kamu serius hidup dari ini, Dan? Aku mengangguk. Saya tidak punya ijazah tinggi, Pak, tapi saya suka kerja ini. Papa menatapku lama. Kamu tahu saat Alessa kecil, dia pernah bilang ingin punya warung es krim di tepi danau. Saya pikir dia bercanda, tapi ternyata anak saya tidak suka hidup mewah. Dia cuma suka hal sederhana. Aku diam. Kamu jaga dia baik-baik. Aku mengangguk, cepat. Hari itu aku pulang sambil tertawa kecil. Musim semi datang. Salju mencair. Bunga mulai tumbuh di taman. Kami makin sibuk. Aku mulai bantu Zidane mengatur keuangan kecil-kecilan. Kami mulai menabung sedikit demi sedikit. Mungkin suatu hari nanti, kami bisa buka kedai tetap. Mungkin di pinggir kota, dekat stasiun. Tapi kami tidak terburu-buru. Kami nikmati prosesnya. Cinta itu ternyata seperti siomay. Kalau dibumbui dengan sabar dan kejujuran, maka sekecil apapun porsinya rasanya tetap akan disukai.